Episode 2. Bayi yang menangis di loteng. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat mata hitam gadis di pojok kamarku. Tapi malam ini, aku berharap bisa tidur normal. Tapi jam di dinding berbunyi lagi. Jam 2:13 menit. Aku membuka mata dan seperti malam sebelumnya, lorong itu menungguku. Gelap, lembab, dingin. Tapi kali ini, lorong terasa lebih panjang. Aku berjalan pelan. Dan di ujungnya, terlihat sebuah pintu lagi. Pintu kayu kusam. Tapi di atasnya, terpasang papan bertuliskan loteng. Aku ragu. Tapi seperti ada yang mendorongku. Pintu itu terbuka sendiri. Di balik pintu, aku berdiri di sebuah rumah tua. Atapnya rendah, penuh debu dan sarang laba-laba. Bau kayu lapuk menusuk hidung. Aku menyadari ini adalah loteng. Mungkin di rumah yang asing bagiku. Lalu terdengar suara itu. Tangis bayi pelan, terputus-putus. Seperti menahan sakit. Aku mencari sumber suara. Di sudut gelap loteng, ada sebuah buayan bayi tua berayun pelan sendiri. Tangisnya terdengar dari situ. Aku mendekat perlahan. Tangan gemetarku mendorong buayan itu agar berhenti. Di dalamnya kosong, tapi tangis bayi itu malah semakin keras, menggema di seluruh loteng. Aku memutar badan, jantungku berdegup cepat. Tangisan itu kini bercampur suara lain seperti seseorang yang sedang tertawa pelan. Dari kegelapan muncul wanita tua dengan rambut kusut panjang sampai menutupi wajahnya. Bajunya lusuh, compang-camping. Dia memeluk sesuatu di tangannya. Itu bayi, tapi wajah bayi itu pucat. Matanya hitam seperti lubang dan mulutnya tersenyum. Wanita itu berbicara lirih. Dia menangis karena kamu yang buang dia. Aku mundur ketakutan. Bukan aku. Aku bahkan gak kenal kalian. Tapi tangis bayi itu makin keras. Wanita tua itu menunduk menatapnya, lalu tiba-tiba menoleh cepat ke arahku. Matanya kosong dan hitam pekat. Kamu lupa, Dika? Kamu pernah di sini. Mendadak kepalaku sakit. Kilasan ingatan muncul. Aku masih kecil, mungkin usia 5 atau 6 tahun. Aku ingat rumah ini. Aku ingat menangis di loteng ini. Dan suara ayah dan ibu bertengkar di bawah. Lalu aku ingat pernah sembunyi di balik buayan ini. Dan aku ingat seorang bayi menangis di sebelahku. Bayi itu berhenti menangis setelah suara benda berat jatuh. Aku menatap wanita tua itu lagi. Dia perlahan mendekat. Bayinya diayun. Dia menunggumu, kakaknya. Aku mundur sampai punggungku menabrak dinding. Tangis bayi tiba-tiba berhenti. Sunyi. Aku menunduk dan di tanganku sekarang, entah dari mana, muncul batu bata berlumur darah. Kilasan terakhir muncul di kepala. Bayi itu adikku, dan akulah yang tanpa sengaja menjatuhkan batu bata itu dulu. Gelap, semuanya menghilang. Aku terbangun di kamarku. Terengah-engah, keringat dingin mengucur. Di meja, buku itu kini terbuka sendiri. Tulisan baru muncul. 2 pintu telah dibuka. Masih ada 6. Aku ingin menoleh ke pojok kamar. Tapi tubuhku kaku. Dari atas plafon terdengar suara buayan berayun dan tangis bayi pelan.